Allahu Akbar. Saudaraku ini, dia meninggalnya itu bunuh diri. Pantas saja dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia terkatung-katung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita semua telah diberi kesehatan dan semoga senantiasa kita selalu dalam lindungannya. Amin. Saudaraku semuanya, di sini ada arwah yang gentayangan. Sudah 5 tahunan kurang lebih dia masih gentayangan. Itu dikarenakan apa? Kita pun juga tidak tahu. Dan di bawah sinilah makamnya itu. Makamnya sampai terlihat seperti ini. Sampai tanahnya itu ambles dan berlubang. Kamera bisa ke sini untuk melihat ini. Subhanallah, ya Allah, astagfirullahaladzim. Entah apa yang dilakukan dia sewaktu masih hidup di dunia, hingga dia sampai sekarang ini masih gentayangan, masih terkatung-katung. Maka dari itu, saudara dan teman-temanku semuanya, saya akan menangkap ruhnya. Kenapa saya melakukan di siang hari? Ya, karena malam hari dan siang hari tidak ada perbedaan bagi makhluk yang seperti itu. Bisa lebih dekat lagi kamera. Ini makamnya sampai seperti ini. Astagfirullahaladzim. Ini mungkin pihak keluarga sudah jarang ke sini ini. Sampai seperti ini. Bisa dilihat, bisa ke sini untuk melihat lubang-lubangnya ini, dan ini sampai ini kayu terlihat ini. Apa ini? Ini mungkin ini bambu ini. Kamera bisa ke sini untuk melihat lebih dekat lagi. Loh, lihat kan? Ini bambu kan? Loh, bambu. Subhanallah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini arwahnya ini di dalam, dan saya bisa merasakan seperti ada aura yang hangat itu di sebelah sini. Nah, inilah yang dinamakan arwah gentayangan. Saya akan coba untuk menariknya, untuk menangkapnya. Ingat, semuanya yang terjadi itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti ini bisa dilakukan hanya oleh orang yang profesional. Selain orang yang profesional, itu omong kosong. Saya akan membuktikan dan saya akan menangkap apa yang sebenarnya terjadi kepada ruh ini, hingga dia tidak diterima oleh Allah dan terkatung-katung sampai sekarang ini. Lihat videonya sampai selesai biar tidak gagal paham. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha Allahumma sholli alaihi. Allahu Akbar. Dia sudah keluar. Ini sudah saya tangkap ini. Subhanallah. Tubuhnya itu dingin sekali. Astagfirullahaladzim. Tenang, tenang, tenang. Tenang. Santai di sini, duduk di sini. Tenang ya, tenang. Tenang. Ini sekarang dia lagi duduk bersama saya. Saya akan menanyainya kenapa dia terkatung-katung sampai sekarang. Wahai saudaraku, kenapa engkau masih terkatung-katung, masih gentayangan seperti ini? Apa yang menyebabkan dirimu sampai seperti ini? Bisa dijelaskan wahai saudaraku? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ternyata saudaraku ini, dia meninggalnya itu bunuh diri. Pantas saja dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia terkatung-katung. Dia tidak bisa diterima. Ya karena itu tadi saudara, ternyata dia itu meninggal bunuh diri. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Lantas apa yang sekarang kamu lakukan jika kamu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah, astagfirullah. Dia merasa sedih. Dia merasa kesakitan. Dia sering kesana kesini dengan merintih. Dia ingin sekali secepatnya untuk diterima oleh Allah. Namun sulit baginya untuk diterima Allah. Karena dia telah meninggal dalam keadaan yang sangat buruk. Dia itu bunuh diri. Ya astagfirullahaladzim. Wahai saudaraku, sekiranya apa yang membuat engkau bisa tenang di sana dan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa itu? Tolong dijelaskan. Kalau saya bisa membantu, insya Allah saya akan membantu. Iya. Baik. Ini nanti akan saya sampaikan kepada keluarga Anda untuk selalu memberikan doa dan membersihkan makamnya ini dan merawat makam ini. Iya. Ya, kalau gitu saudaraku. Ya, saya juga bisa merasakan bahwa Anda merasa kesakitan jika Anda berhadapan dengan manusia seperti ini. Baik saudaraku, saya akan mengembalikan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina la ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Saudara, memang apa yang terjadi di dunia ini itu semuanya atas kehendak Allah. Begitu pula orang yang meninggal dunia, dia bunuh diri.
itu pun memang juga sudah takdir Allah. Namun setidaknya kita sebagai manusia, kita ini diberi Allah akal untuk berpikir, untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana kertas hitam dan putih. Dan kita semuanya tahu kan, jika orang meninggal bunuh diri itu tidak baik, tidak bagus. Jadi perbuatan seperti itu kan juga dibenci oleh Allah. Kita kembali lagi, memang semuanya itu sudah takdir Allah, saudara. Tapi kita kan sudah tahu kalau itu perbuatan yang tidak baik. Akhirnya seperti ini, dia terkatung-katung, dia sulit untuk diterima oleh Allah. Dia selalu gentayangan. Tapi perlu diingat, arwah yang gentayangan itu bukan berarti arwah itu menakut-nakuti saudara, tetangga, bukan. Cuman dia tidak bisa diterima gitu loh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Jadi ini tadi dia berpesan kepada saya. Saya disuruh untuk menemui keluarganya. Dan disuruh untuk memberikan doa dan merawat makamnya supaya dia bisa diterima oleh Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Dan perlu difahami lagi, jika orang itu Islam, meninggal dalam keadaan apapun, suatu saat nanti kelak, dia pasti bisa masuk surga. Tapi mungkin untuk saat ini, dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tapi suatu saat nanti, dia akan tetap masuk surga, jika dia itu orang Islam. Selain Islam, tidak bisa dia masuk surga. Dia akan kekal di neraka. Kita kembali lagi ke persoalan ini tadi. Jadi buat saudara dan teman-temanku semuanya, jangan pernah kita mempunyai pikiran untuk bunuh diri, untuk mengakhiri hidup kita. Sesulit apapun kehidupan ini, kita tidak boleh mengakhiri diri kita sendiri dengan cara bunuh diri. Itu dosa besar. Itu sama saja itu menentang takdir Allah. Fahamkan semuanya? Jika kita hidup susah, itulah ujian dari Allah. Kadang kita suka beramal, kita suka menolong, tapi kita selalu seret untuk mendapatkan rezeki. Ada saja cobaan. Lah, itulah namanya ujian atau cobaan dari Allah. Kita harus sabar. Allah tidak akan menguji manusia di luar batas kemampuannya. Itu saja jawabannya. Ayo mari kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah. Hidup ini cuma satu kali. Jangan pernah sia-siakan, saudara. Jika kita sudah meninggal, ya, celakalah kita jika kita meninggal tidak membawa amal dan kebaikan. Dan sungguh nikmat jika orang meninggal membawa amal dan kebaikan. Itu yang harus kita ingat-ingat. Jadi makam ini secepatnya saya akan menemui keluarganya supaya makam ini dirawat, dirapikan lagi, dan kita berdoa bersama-sama supaya arwahnya ini bisa diterima Allah, tidak gentayangan lagi. Ingat saudaraku, perlu digarisbawahi ya, perlu digarisbawahi. Jangan sekali-kali mempunyai niat atau melakukan bunuh diri, karena itu sama saja melawan takdir Allah. Seperti inilah nanti jika kita meninggal bunuh diri, kita akan terkatung-katung, kita akan gentayangan. Ruh kita tidak bisa diterima oleh Allah, karena kita menentang takdir Allah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya juga minta maaf sebesar-besarnya. Dan satu lagi buat saudara dan teman-temanku semuanya, video ini tadi hanyalah ilustrasi atau settingan. Semuanya itu tadi adalah acting, casting, supaya terlihat seperti tidak menjenuhkan gitu. Ya, video ini hanya ilustrasi atau settingan. Perlu digarisbawahi itu, perlu diingat-ingat.
Dan perlu diingat lagi, siksa kubur itu memang benar-benar ada dan nyata. Tapi kita sebagai manusia, kita tidak dibekali oleh Allah untuk melihat siksa kubur, alam gaib, ataupun merekam suara siksa kubur. Semuanya itu settingan jika bisa terlihat. Alam kubur, alam gaib itu tidak bisa dilihat, tapi benar-benar nyata dan ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.